Mereka itulah orang-orang yang sia-sia semua amal mereka, dan mereka akan kekal di dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Masjid adalah rumah Allah Ta'ala yang dijadikan oleh hamba-hamba yang saleh sebagai tempat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Begitu besar keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah tersebut. Namun kemuliaan dan keutamaan memakmurkan masjid hanya akan didapat bagi seorang hamba yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-17, "Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Yang makna dari ayat-ayat yang mulia tersebut adalah, tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya, dan pada hari kiamat kelak mereka akan kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta selalu mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah Ta'ala. Maka mereka itulah orang-orang yang termasuk golongan yang mendapat hidayah atau petunjuk. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara orang-orang musyrikin ada yang mengaku bahwa mereka telah berjasa memakmurkan Masjidil Haram, rumah suci Allah. Mereka telah memakmurkan Masjidil Haram dengan menjadi pelayan untuk menunggu Ka'bah dan memberi minum para jamaah haji. Maka Allah Ta'ala membantah pengakuan ini seraya berfirman, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sementara mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka masih terlibat kekafiran. Jadi mereka mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir, tidak mentauhidkan Allah Ta'ala. Setelah itu mereka mengklaim atau mengaku memakmurkan masjid-masjid Allah. Sungguh pengakuan ini tidak pantas dan tidak benar. Diriwayatkan bahwa ketika Abbas tertawan dalam perang Badar, dia diejek karena kekafirannya dan sikapnya yang memutuskan tali silaturahim. Maka dia menjawab kepada orang yang mengejeknya, "Kenapa kalian hanya menyebutkan keburukan-keburukan kami saja dan melupakan kebaikan-kebaikan kami?" Maka Ali radhiyallahu anhu berkata, "Apa kebaikan yang engkau lakukan?" Maka Abbas pun menjawab, "Kamilah yang memakmurkan Masjidil Haram. Kami yang memakmurkan masjid rumah Allah, menunggu Ka'bah, memberi minum para jamaah haji, dan menolong orang-orang yang kesusahan." Kemudian turunlah ayat ini sebagai bantahan atas ucapannya itu. Maka oleh karena itu, sebenarnya kaum musliminlah yang pantas dan wajib untuk menguasai dan mengurus Masjidil Haram. Maksud dari ayat ini adalah bahwa pengurusan orang-orang musyrik terhadap Masjidil Haram tidaklah pantas dan tidaklah berguna. Bagaimana mungkin itu terjadi, padahal mereka adalah orang-orang yang kafir, yang dengan terang-terangan menyatakan diri sebagai orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak pantas dan tidak masuk akal jika ada seorang yang musyrik kepada Allah akan memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Dengan apa ia akan memakmurkan rumah Allah? Dengan salat yang benar,
dengan ibadah yang diterima, dengan doa-doa yang tulus kepada Allah? Tentu tidak. Nah, ketika keadaan mereka menyekutukan Allah Ta'ala, mereka sujud kepada patung-patung yang mereka buat sendiri, maka ini menjadi bukti bahwa mereka menyaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Lalu bagaimana mereka akan memakmurkan rumah Allah dengan cara menyekutukan Allah di rumah yang suci tersebut? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga menjelaskan bahwa persaksian mereka tentang kekafiran diri mereka itu adalah dengan bentuk sujudnya mereka kepada patung-patung. Padahal mereka tahu bahwa patung-patung itu hanyalah makhluk yang diciptakan, dan bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka semua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kerugian besar yang akan diterima oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahwa seluruh amal-amal baik mereka ketika di dunia ini akan sia-sia belaka. Mereka tidak akan mendapat pahala apa-apa dari kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Sebaliknya, tempat kembali mereka adalah neraka yang mereka akan kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-17 ini, "Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Mereka itulah orang-orang yang sia-sia, akan lenyap dan hilang semua amal-amal kebaikan mereka, dan di dalam nerakalah mereka akan kekal selama-lamanya. Inilah kerugian yang sangat besar yang akan diterima oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan mereka lenyap. Apa yang mereka sangka bermanfaat akan sia-sia. Dan tempat kembali mereka adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan sebuah hakikat, bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah dengan jujur dan benar hanyalah orang-orang yang beriman lagi bertauhid, yang mengesahkan Allah Ta'ala dan menjauhi kesyirikan, yang senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat, dan hanya takut kepada Allah Ta'ala, serta tidak takut kepada selain Allah Ta'ala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, wa aqama as-salata wa ata az-zakah, wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya, yang memakmurkan masjid-masjid Allah dengan benar itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang selalu mendirikan salat dan menunaikan zakat, serta dia hanya takut kepada Allah Ta'ala semata. Inilah orang-orang yang secara jujur memakmurkan rumah-rumah Allah atau masjid. Mereka lah yang memakmurkan masjid itu dengan amal-amal ibadah yang disyariatkan, berupa salat, zikrullah, tilawah Al-Quran, berdoa, mempelajari ilmu-ilmu syar'i, dan aktivitas lain yang dicintai Allah Ta'ala. Di samping mereka juga memakmurkan rumah Allah dengan cara membangunnya, membersihkan, membuat wangi, merawatnya, dan seterusnya. Nah, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir inilah orang-orang yang pantas mendapatkan hidayah dengan sempurna. Orang-orang yang seperti inilah insya Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yakni petunjuk menuju jalan keselamatan dari neraka dan keberuntungan meraih surga. Tentang keutamaan memakmurkan masjid-masjid Allah dengan menghadiri salat berjamaah dan amal saleh yang lainnya, telah diriwayatkan hadis-hadis yang sangat banyak sekali, yang sebagiannya dapat kita baca di kitab Riyadhus Shalihin. Pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari tafsir surat At-Taubah ayat yang ke-17 dan 18 ini, yaitu pertama, ancaman bagi pelaku kesyirikan, yaitu amal-amal mereka semua akan sia-sia, dan bahwa mereka akan kekal di neraka kelak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Mereka itulah orang-orang yang sia-sia semua amal mereka, dan mereka akan kekal di dalam neraka. Surah At-Taubah ayat yang ke-17. Kedua, haram bagi seorang musyrik atau orang kafir masuk ke dalam masjid kecuali jika ada kebutuhan mendesak dan diizinkan oleh kaum muslimin. Ketiga, terdapat keutamaan yang besar bagi orang-orang yang memakmurkan masjid dengan menunaikan salat berjamaah dan amal-amal ibadah di dalamnya. Juga bagi orang-orang yang membersihkan dan merawat rumah-rumah Allah. Keempat,
keutamaan dan kemuliaan seorang muslim yang bertauhid. Yang kelima, kewajiban untuk beriman kepada Allah dan hari akhir, serta selalu mendirikan salat dan membayarkan zakat dan takut kepada Allah. Inilah ciri-ciri orang-orang yang akan mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Keenam, orang-orang yang mendapatkan keamanan dan keselamatan dari neraka adalah mereka yang memiliki keempat sifat tersebut, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan hanya takut kepada Allah Ta'ala serta tidak takut kepada selain Allah. Inilah beberapa faedah yang dapat kita petik dari ayat yang mulia di surah At-Taubah ayat yang ke-17 ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita dengan ayat-ayat tersebut, dan semoga Allah membimbing langkah kita untuk senantiasa tetap di jalannya hingga berakhir pada kenikmatan yang abadi, yaitu surga Allah yang maha indah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.